Nomor 1. Ya, ini mencari mana di tepat gitu ya. Garis base speednya apakah yang Y-topi 1 atau Y-topi 2. Sorry ya, ini typo ya. Diganti aja angkanya. Mana yang base speed? Nah, kalau base speed itu kan berarti nanti cari angka yang paling kecil Y-min Y-topi pangkat 2-nya. Itu yang base speed. Nah, nanti kita buat tabel di sini langsung aja karena Y-topinya persamaannya sudah ada gitu ya. Jadi yang kita butuhkan tuh hanya tabel yang pertama kan ada X ya. Ada X, ada Y. Ah, ini ya ada Y min Y topi. Berarti Y min Y topi 1 dulu yang kita tulis. Lalu Y min Y topi 2. Sorry. Y min Y topi 1 terus dikuadratkan. Terus Y min Y2 sama Y min Y2 topinya jangan lupa pangkat 2. Nah, X-nya itu ada 10, 15, 20. X itu adalah ini ya, yang atas ya. Tebal lipatannya, kalau Y persentase lemak. 20, 25, 30. Y-nya 8, 12, 14, 19, dan 24. Ya. Y min Y topi 1 berarti artinya nilai Y dimasuk berarti nilai X yang 10 ini nih ya dimasukkan ke sini ke Y topi ya. Nah, Y-nya kan 8 ya. Nah, kita harus cari dulu Y topi 1 ketika X 8 berapa gitu. Nah, nanti kita jalankan di sini. Berarti Y-nya 8 ya. 8 dikurang Y1 topi ketika X 10 ya. Berarti kalau X 10 0,5 kali 10 tambah 6 gitu ya. Nah, kalau dihitung 0,5 kali 10 tambah 6 itu 11. Berarti 8 dikurang 11. Itu hasilnya adalah min 3. Gitu ya. Nah, yang bawah berarti berikutnya Y-nya kan 12 ya. Nah, 12 dikurang Y topi 1 ketika X-nya 15. Ya. Ketika X-nya 15 berarti nanti di sini kita kurangi 12 dikurang. Nah, ini kita tulis dulu cari Y1-nya ketika X-nya bernilai 15. Berarti 0,5 dikali 15. X-nya tambah 6. 0,5 kali 15 dan tambah 6 itu hasilnya adalah 13,5. Berarti 12 dikurang 13,5. Nah, 12 kalau dikurangi 3,5 itu dia nilainya adalah min 1,5. Nah, seperti itu semuanya ya caranya ya. Nanti diulang lagi Y topi 1 cari ketika X-nya 20 gitu ya. Nah, berarti ntar 14 dikurang ya, Y-nya 14 di situ berarti 0,4 0,5 terus dikali sama X-nya 20 dikurang tambah 6. 0,5 kali 20 tambah 6 dulu ya kita hitung. Untuk Y1 topinya berapa nanti hasilnya? Jadi hasilnya kalau dihitung min 2 ya. Min 2. Karena 0,5 kali 20 itu kan 10 tambah 6, 16 ya. 14 kurang 16 itu min 2. Lanjut lagi 25. Sorry. 19 sebagai Y-nya dikurang 0,5 kali 25 tambah 6. Hasilnya 0,5 ya, 0,5. Yang bawahnya 24
Dikurang 0,5 kali X-nya 30 tambah 6. Itu hasilnya 3. Nah gitu. Tinggal dikuadratin. Y min Y topi kuadrat ya. Min 3 pangkat 29. 1,5 kuadrat itu 2,25. Min 2 pangkat 24. 0,5 kuadrat itu 0,25. 3 pangkat 29. Nah, ini kita tambahkan ya. Y min Y topi kuadratnya ya. 9 tambah 2,25 tambah 4 tambah 0,5 tambah 9. Hasilnya 24,5. Ya. Hal yang sama juga kalian lakuin di Y topi 2 kuadrat. Nanti sama caranya. Masukkan setiap X yang diketahui 10, 15, 20, 25, 30 ke Y topi 2 ini. Gitu ya. Nanti kita hitung, kita contohkan tuh satu ya. Ini kan Y yang pertama kan 8 ya. Berarti 8 dikurang Y topi 2 kuadrat. Y topi 2 kuadrat ketika X-nya 10. Berarti 0,5 kali 10 tambah 0,6 ya. Yang Y topi 2 0,6 tambah 6. Nah, 0,6 kali 10 tambah 6 itu 12. Berarti 8 kurang 12 itu hasilnya minus 4. Gitu ya. Y topi 2-nya adalah 12 tadi ya. Didapatkan setelah masukkan X 10 ke Y topi 2 gitu ya. Dan bawahnya pun juga ulangi langkah yang sama, di mana Y topinya memiliki X-nya 15 di kelas kedua. Berarti 0,6 kali 15 tambah 6. 0,6 kali 15, kali 15 tambah 6 gitu ya. Berarti di sini kita nulisnya 12 dikurang Y topi, Y min Y topi 2. Y topi 2-nya tadi 0,6 kali X-nya 15 tambah 6. Minus 3 ya. Minus 3 hasilnya ketika kita hitung tadi ya. Ketika 0,6 kali 15 itu kan adalah 9 tambah 6, 15, 12 kali 15 min 3. Nah, yang bawahnya lanjut lagi, diganti angkanya lagi. Ini Y min Y topi 2 yang kelas ketiga, Y-nya 14 ya. Y-nya 14, 0,6 dikali X-nya 20, tambah 6. Itu minus 4. Pas yang keempat kita hitung lagi 0,6 dikali 25 tambah 6 terus nanti dikurang sama 19 ya di akhir. Hasil 0,6 kali 25 tambah 6-nya itu min 2. Dan satu lagi 0,6 kali X-nya 30 terus Y-nya 24. 24 dikurang 0,6 dikali 30 tambah 6. Hasilnya 0 ya, yang bawah sini. Lalu Y min Y topi 2-nya dikuadratkan ya. Min 4 pangkat 2, 16, lalu 9, 16, 4, dan 0. Tambahkan gitu ya. Ini 16 tambah 9 tambah 16 tambah 4 tambah 0 itu hasilnya 45. Kita guys base fitnya yang paling kecil yang ini. Yang 24,5. Berarti kita pilih yang Y topi 1 jawabannya yang A seperti itu. Jadi guys base fitnya gitu ya. Base fitnya adalah yang Y topi 1. 0,5X ditambah 6. Itu yang kita pilih ya semuanya. Nah, berarti yang B tinggal masukin aja X-nya 40 gitu ya. 40 mm. Berapakah Y topinya gitu ya prediksinya. Berarti 0,5 kali 40 tambah 6. Tuh. 40 kali 0,5 itu kan hasilnya adalah 20 tambah 6, 26%. Ya, persentase lemak tubuhnya. 26%.
Maka tebal lipatannya 30. Sedangkan yang C kita cari Y topinya, cari X-nya di mana Y topinya 10. Berarti 10 0,5 X tambah 6. Pindah ruas 6-nya jadi kurang ya. 10 kurang 6, 4. 4 itu 0,5 X. Maka X-nya adalah 4 dibagi 0,5, 8. 8 mm itu ketika persentase lemak tubuhnya itu adalah 10%. Setelah kita dapatkan base fit-nya ya, perkiraan 8. Ya, oke, seperti itu nomor 1. Jadi ketika persentase lemak tubuhnya 10%, diperkirakan X-nya 8. Oke, selanjutnya nomor 2 ya berarti ya. Yang ini sudah nomor 1. Nomor 2-nya ini masuk predesi ya. Kita pakai rumus yang biasa aja ya, yang biasa kita lakukan di kelas. Jadi nanti pertama kita buat tabel terlebih dahulu. Tabel yang dibutuhkan itu pertama ada X gitu ya. Tabel yang dibutuhkan itu ada X, ada Y, ada XY, dan X kuadrat yang dibutuhkan di tabel. X-nya ini 1 umurnya ya, X itu umur 1, 2, 3, 4, 5, Y-nya itu 210, 180, 170, 140, dan 110 gitu ya. Nah, nanti setelah ini kita hitung X-nya dan X kuadratnya berapa aja gitu ya hasilnya. Kita ke XY dulu. Berarti 1 dikali 210 itu 210. 180 kali 2, 360. 170 dikali 3 itu adalah 510. 140 kali 4, 560. 5 kali 110, 550 gitu ya. Nah, selanjutnya kalau sudah dihitung X kali Y-nya berapa, kita lanjutkan ke sebelahnya, yaitu mencari X kuadrat. Kita kuadratkan X-nya yaitu 1, 4, 9, 16, dan 25. Nah, ini seluruhnya kita jumlahkan semua nih. Ya, masing-masing kita jumlahkan baik X, Y, XY, dan X kuadrat. Kalau X kita jumlahkan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5, itu hasilnya adalah 15. Yang sebelahnya 210 tambah 180 tambah 170 tambah 140 tambah 110 itu 810. Ini semua kalkulator ya menggunakannya. Lalu X kali Y 210 tambah 360 tambah 510 tambah 560 tambah 550. Hasilnya 2190. Kalau X kuadratnya 1 tambah 4 tambah 9 tambah 16 tambah 25. 55 hasilnya. Nah, kita sekalian nyari X by Y bar gitu ya, karena dibutuhkan nanti buat mencari A ya. Butuh sekali informasi X by Y barnya. Jadi kita hitung rata-rata terlebih dahulu. X bar itu kan rumusnya total X dibagi N. Totalnya tadi 15 ya. X-nya dibagi 5 karena ada 5 mobil di sini ya, 5 data gitu ya. Sehingga hasilnya adalah 3 rata-ratanya untuk yang X, kalau yang Y 8, 10 dibagi 5. 8, 10 dibagi 5 itu hasilnya adalah 162. Sip. Nah, baru kita cari persamaan regresinya ya. Kita cari B dulu di sini ya. Cari B dulu untuk menentukan regresinya berapa. Nah, untuk B ya, untuk mencari B itu rumusnya nanti adalah sama dengan, nggak lupa ya,
N dikali sigma XY min sigma X dikali sigma Y per N kali sigma X yang kuadrat gitu ya. Sigma X kuadrat min lagi sama sigma X yang di kolom pertama itu kita kuadratkan nanti di akhir. Ya, itu rumusnya ya untuk mencari B gitu ya. Nah, nanti kita masukkan nilai-nilainya ya. N-nya kan 5, berarti 5 dikali X. Tadi kan jumlahnya 2190. Dikurang XY, sigma Y itu tadi totalnya 15 sama 810 ya. Berarti 15 dikali 810 dibagi 5 dikali sigma X kuadrat yang kolom terakhir 55 dikurang 15-nya dikuadratkan ya. Nah, kita hitung 5 kali 2190 itu kan 10, 9, 50. 15 kali 80 itu adalah 12.150 dibagi 5 kali 55 itu adalah 275 dikurang 15 kuadrat itu 225. Nah, kita hitung 10, 950 kita kurangi 12, 150 itu minus 1200. Yang bawahnya 275 kurang 225 itu adalah sama dengan 50. Nolnya coret. Nah, min 120 dibagi 5 itu hasilnya adalah min 24 B-nya. Jadi B-nya min 24 minus ya. Sebab kan di sini makin tua mobilnya kan justru makin murah ya harganya ya, makin turun gitu. Ya, itu B-nya, maka A-nya kita tinggal cari ya. Maka gitu ya, di atasnya aja ya. Nah, maka rumus A itu adalah sama dengan Y bar min BX bar. Y barnya kan 162 tadi ya. B-nya min 24, X barnya 3. Jadi 162 min ketemu min kan plus ya. Berarti 24 kali 3 itu 72, 162 tambah 72, ya itu hasilnya adalah 234. Berarti kalau gitu kesimpulannya samaan regresinya yaitu Pi sama dengan A-nya 234 tambah BX. B-nya min tadi ya. Berarti 234 min 24 seperti itu ya. Jadi Joetopinya adalah 234 min 24X. Sehingga ketika umurnya 6 tahun, berarti untuk yang jawab yang B ya. Untuk menjawab yang pertanyaan yang B, berarti tinggal masukin aja X-nya 6 gitu ya. Nah, yang dihapus coba yang ini aja ya, yang sebelah sini dihapus karena nggak muat. Nah, berarti prediksi ketika X-nya 6, berarti Y topinya adalah 234 dikurang 24 kali 6. 24 kali 6 itu 144. Nah, dari kurang 234, maka jawabannya 90 juta rupiah. Gitu ya. Jadi ketika usia mobil 6 tahun, maka makin murah lagi 90 juta harganya. Lalu bagaimana yang dijual sebesar 80 juta? Maka usia mobilnya berapa tahun gitu ya. Kita hitung berarti 80 sama dengan 234 min 24X. Nah, nanti pindah ruas, nanti X-nya gitu ya sama 24-nya, nanti akan dapatkan X-nya yaitu sama dengan, nah 234 dikurang 80 itu kan 154 ya. Berarti 154 dibagi 24 nantinya. Nyata usia mobilnya sekitar 6,4 tahun jawabannya ya.
Jadi 6 tahun lebih 6,4 tahun ya berarti ya. Seperti itu 6,4 tahun usia mobil tersebut gitu ya. Ketika dijual 6,4 tahun harganya 80 juta perkiraan. Seperti itu nomor 2 semuanya ya. Nah, nomor 3 pun juga sama caranya dengan tadi. Kita akan menggambarkan kembali tabel yang isinya ada X, X itu jumlah bensin, dan Y-nya adalah jarak ya. Jadi ada X, ada Y, ada XY, sama X kuadrat. Saya kita tulis dulu ada 5, 9, 11, 15, 20 liter, dan 25. Y-nya 50 km, 90, 120, 140, 190, dan 230. Kalau X kuadrat kan berarti tinggal dikuadratkan X-nya ya, berarti 25 X-nya dikuadratkan ya. 9 pangkat 2 itu 81, 11 kuadrat itu 121, 15 kuadrat itu 225, 20 kuadrat 400, dan 25 kuadrat 625. Nah, XY kita kalikan 5 kali 50 itu 250, 90 kali 9 810. 120 kali 11 itu 1320. 15 kali 140 itu 2100. 20 kali 90 itu 3800. Satu lagi 25 kali 2 30. 5750. Semua jumlahkan baik yang X sampai X kuadrat ya. X kita jumlahkan dulu. 5 tambah 9 tambah 11 tambah 15 tambah 20 tambah 25 hasilnya 85. 50 tambah 90 tambah 120 tambah 140 tambah 190 tambah 230 hasilnya 820. Untuk X kali Y kita jumlahkan juga 250 tambah 810 tambah 1320 tambah 2100 dan seterusnya 3800 dan 5750 ya. Nanti setelah kita jumlahkan kita tulis di bawah hasil penjumlahan dari XY tadi ya. Hasilnya itu adalah 14.030. 14.030. Yang terakhir yang X kuadrat 25 tambah 81 tambah 121 tambah 225 tambah 400 tambah 625 hasilnya 1477. Ya, sehingga kita hitung nilai B-nya dulu boleh ya. Kita cari B-nya dulu. N ini yang banyak data ya, ada 6 ya. Yang diketahui ya, jumlah bensinnya ada 6 macam. Berarti 6 dikali sigma XY 14.030 dikurang sigma X sigma Y dikurang 85 dikali 820 dibagi 6 dikali sigma X yang kuadrat yang kolom terakhir yaitu 1477 dikurang sigma X yaitu 85-nya kita kuadratkan. Nah, ini kita hitung berarti B sama dengan gitu ya. 6 dikali 14.030 itu adalah 84180. 85 dikali sama 820. 820 69.700.
dibagi 6 kali 1477 itu 8862. 8862 kurang 85 kuadrat itu 7225 ya. 8862 dikurang 7225 itu adalah 1637. 1637. Kalau yang atasnya pembilangnya 84180 dikurang 69700 itu 14480. 14480. 14480 dibagi 1637 itu hasilnya sekitar 8,85 ya, pembulatan gitu ya. 8,85 B-nya. Nah, B-nya dapat tinggal nyari A. Ya, maka A-nya itu rumusnya tadi sama dengan sebelumnya, yaitu Y bar min BX bar. Nah, kalau Y bar itu kan tadi rumusnya kan total Y dibagi N. Berarti 820 bagi 6. B-nya 8,85. Untuk X bar-nya itu adalah hmm, 85 gitu ya, X-nya dibagi sama 6. Ya, tinggal dihitung nanti berapa hasilnya ya. Jadi kita hitung dulu rata-rata Y gitu ya, rata-rata Y-nya berapa. Sini 820 bagi 6 itu hasilnya angkanya lumayan jelek, jadi langsung hitung semuanya aja ya. Berarti 820 bagi 6 dikurang hasil perkalian 8,85 dikali 85 per 6. Kalau dihitung nanti hasilnya adalah 11,29-an ya, kurang lebih ya. Sekitar 11,29. Sehingga samaan legasinya yang nomor 1 ini Y topi sama dengan A 11,29 plus X gitu ya. Plus 8,85X. Jawabannya seperti itu. Ya, itu untuk Y topi. Untuk yang nomor yang B tinggal dimasukkan jumlah bensinnya kan 30 liter. Jaraknya ya, prediksi jarak berarti kan mencari Y ya. Prediksi jarak ketika bensinnya 30 liter, berarti X 30. Untuk yang B ya. Berarti 11,29 ditambah 8,85 kali 30 liter. Kira-kira dia menempuh berapa kilometer gitu ya. Berarti 11,29 ditambah 8,85 kali 30 itu nanti dia menempuh sejauh 276,79 kilometer. Kalau bensinnya 30 liter. Itu yang B. Yang C mencari X-nya berarti ya topinya di sini 350 kilo. Berarti 350 sama dengan 11,29 ditambah 8,85X. Berarti 8,85X sama dengan, ini kita kurangi dulu, 3350 kurang 11,29 itu hasilnya 338,71. Berarti X-nya nanti adalah dibagi sama 8,85. Hasilnya adalah sekitar 38,27 liter jawabannya. Jadi butuh 38 lebih liter bensin supaya dapat menempuh jarak 350 km. Ya, itu nomor 3 jawabannya. Semua yang bagian C. Nomor 4 masuk ke materi korelasi dari 5 ini maksudnya 6 konsumen ya. Ini ya. Typo. Ada typo ya, 6 konsumen maksudnya. Di sini akan dilihat tabelnya ada waktu sama banyak jenis barang. Jadi seberapa
kekuatannya, ya, korelasi antara waktu dengan banyak jenis barang. Jadi lama nunggunya gitu ya, ante dalam menit dengan jenis barang belanja. Banyak jenis barang belanjaannya itu. Nah, yang dibutuhkan kan tabel lagi ya. Kita buat tabel lagi di sini yang dibutuhkan itu adalah X, Y, gitu ya. Ada X, ada Y, terus ada XY, ada X kuadrat, sama Y kuadrat tambahannya gitu ya. Nah, X-nya itu di sini adalah waktu ya. 9, 7, 9, 12, 5, 8 gitu ya. Kalau Y-nya 5, 7, 3, 4, 7, 3, 4 gitu ya. Itu untuk Y-nya. X-nya kita kalikan. 9 kali 5, 5. 7 kali 3, 21. 9 kali 4, 36. 12 kali 7, 84. 5 kali 3, 15. Dan 8 kali 4, 32. Untuk X kuadrat berarti X-nya kita kuadratkan 81. Terus 49. 9 pangkat 2, 81. 12 kuadrat, 144. 5 kuadrat, 25. Dan 8 kuadrat, yaitu 64. Sedangkan Y kuadrat berarti 25. Untuk yang 5 pangkat 2-nya. 9, 16, 7 pangkat 2, 49. 3 pangkat 2, 9 lagi. 4 pangkat 2, 16. Nah, nanti ini kita jumlahkan gitu ya. Semua kita jumlahkan saja dulu. Hasilnya berapa nanti. Nah, jumlahkan. Ya, semua kita jumlahkan ya. Dimulai dari yang kolom X dulu. 9 tambah 7 tambah 9 tambah 12 tambah 5. 8. 50. Yang Y 5 tambah 3 tambah 4 tambah 7 tambah 3 tambah 4. 26. Yang sebelahnya 45 tambah 21 tambah 36 tambah 84 tambah 15 tambah 32. Hasilnya 233. Yang sebelahnya lagi 81 tambah 9 tambah 81 lagi tambah 144 tambah 25 tambah 64. 444 ya. 444 gitu ya. Triple 4 ya. Yang terakhir yang Y kuadratnya 25 tambah 9 tambah 16 tambah 49 tambah 9 tambah 16 itu hasilnya 124. Nah, baru masuk ke rumus korelasi gitu ya. Kita jawab yang A dulu. R-nya itu rumusnya adalah, kita tulis ulang ya. Korelasi itu N. Ini Bapak pakai satu rumus aja gitu ya. Nggak usah dua-duanya, tinggal pilih nanti mau yang mana gitu ya. Bapak pilihnya ini aja yang biasa. N dikali X, sigma XY gitu ya. N dikali sigma XY gitu ya. Dikurangi sigma X, sigma Y. Per akar dari N dikali sigma X kuadrat ya. Yang kolom keempat berarti ya nanti ya.
dikurang sigma X-nya, nanti hasilnya dikuadratkan, akar lagi gitu ya, sama yang Y gantian. Berarti N dikali sigma Y-nya yang kuadrat, min sigma Y lalu kuadrat. Ya. Bisa pakai itu ya, rumusnya itu yang dosen tulis, atau bisa juga yang di papan tulis ya. Ada juga yang menulisnya seperti ini juga ya, rumusnya macam-macam ya, tinggal pilih. Kalau yang di kelas waktu itu kita rumusnya ini, kita hapus lagi tadi ya, rumusnya itu yang di kelas itu adalah sigma xy min nx bar y bar per akar sigma x kuadrat min nx bar kuadrat gitu ya, x bar ya, min x bar kuadrat lalu sigma y kuadrat dikurang n kali sigma y bar, sorry ini nggak pakai sigma, maaf, n dikali y bar kuadrat, iya begitu ya. Nah ini kita masukkan sigma x-nya tadi 233 ya. Nah kalau x bar y bar kita cari dulu ya, x bar y bar, kalau x bar itu kan berarti 50/6 ya, kalau y bar tadi 26/6 gitu. Berarti ini nanti N-nya kan 6 ya. 6 kali X bar-nya 50/6. Y bar-nya 26/6. Per akar gitu ya. Sigma X kuadrat itu 444. Dikurang 6. Kali X bar pangkat 2. Berarti 50/6-nya nanti dikuadratkan. Gitu ya. Nah, lanjut akar lagi. Yang Y pangkat 2-nya. Sigma Y kuadrat itu 124. Terus habis itu dikurang sama N Y bar kuadrat. N-nya kan 6 ya tadi ya. Di kelas N-nya ada 6. Berarti 6 dikali Y bar kuadrat. Berarti 26/6-nya dikuadratkan. Ya, tinggal dihitung di kalkulator ya. Kita hitung dulu yang pembilangnya kali ya. Nah, ini habis 6-nya ya coret ya. Ini habis 6 coret. 233 dikurang 50 kali 26/6. Hasilnya pas 9/3 atau 16,33 ya. 16,3an gitu ya. Terus yang bawahnya akar 444 kali 6 kali 50/6 kali 50/6. Dikurang ya, sorry ya, dikurang. Dikurang akar dikurang akar ya, akar dari 124 dikurang 6 dikali 26/6 kuadrat. Berarti 26/6 dikali 26/6. 26/6 dikali 26/6. Ya, sekali lagi tadi angka 444 dikurang 6 dikali 50/6-nya dikuadratkan, berarti 50/6 dikali 50/6 rata-rata X-nya gitu ya. Terus dikali akar 124 dikurang 6 dikali 26/6 dikali 26/6 itu Y bar tadi ya. Y barnya. Kalau dihitung nanti hasilnya adalah
Kita cek. Oke, kita hitung dulu yang angka satunya dulu ya. Kita hitung dulu yang angka 444 dikurang 6 dikali 56 pangkat 2 gitu ya. Itu hasilnya adalah 5,22-an ya. 5,22 dikali sama nggak muat ini ya. Ini 1,9 aja ya. Di sebelah sini aja ya. 16,33 dibagi 5,22 dikali akar 124 dikurang 6 dikali 26 per 6 dikali 26 per 6. Yaitu 3,36 ya nilainya. Sekitar 3,36. Nah, 3,37 sorry. Ya, tinggal dihitung pembagiannya ya. 16,33 dibagi sama 5,22 dikali 3,37 itu sekitar 0,93 R-nya ya. 0,93-an ya. Korelasinya segini. Gitu. M-nya 0,93 itu yang A. Nah, hubungannya apa? Karena R positif berarti semakin, berarti kita pakai bahasa jawabannya yang B. Ini dihapus dulu yang sebelah sini ya. Untuk yang B berarti semakin lama waktu mengantre gitu ya. Semakin lama waktu mengantri gitu ya. Mengantri maka semakin banyak jenis barang belanjaannya gitu ya. Jenis barang. Jadi kalau barang belanjaan makin banyak berarti waktu makin lama gitu ya. Nah, itu untuk nomor yang B. Bagaimana tingkat hubungannya yang C? Nah, yang C itu tingkat hubungannya gitu ya, tingkat hubungan antara variabel X dan Y antara waktu dengan banyak barang tadi ya, banyak barang adalah kalau 0,9 itu masuk kategori sangat kuat ya. Sangat kuat. Ya, itu yang C. Nah, untuk yang D, koefisien determinasi itu rumusnya adalah KD sama dengan R kuadrat dikali 100%. Jadi kan R kan 0,93 ya. Kita kuadratkan nanti hasilnya 0,86 ya. Sekitar 0,86 dikali 100 berarti 86%-an ya. Atau 86,17% kalau dibuletin ya. Karena komanya agak banyak nih ya belakang-belakangnya. Atau kalau misalnya tadi hasilnya 0,93 pun dikuatkan juga 86,49 ya nilainya ya. Berarti 86,49 juga boleh gitu ya. Kalau tadi mengkuadratkannya langsung yang 0,93-nya aja gitu. Ya, berarti yang ini gitu.
86,49. Jadi mirip-mirip, jadi nggak masalah ya. Kalau nanti ada yang jawabannya 86,17, ada yang 86,49 itu dianggap benar dua-duanya ya. Oke, sehingga untuk yang E kesimpulannya ya terkait dengan bagaimana besar pengaruh waktu lamanya antre. Jadi pengaruh ya antara variabel X gitu ya, antara variabel X atau lamanya antre dengan variabel Y sebesar 86,49%. Sisanya gitu ya. Berarti 86,49 ini kita kurangi dengan 100%, yaitu 13,51% pengaruhi oleh faktor lain gitu ya. Itu dipengaruhi oleh variabel lain. Variabel lain. Yaitu nomor 4 yang E, sisanya nanti dipengaruhi oleh variabel lain sebesar 13,51%. Ya, jadi nomor 4 yang E seperti itu. Ya, terakhir nomor 5, kita akan mencari bagaimana korelasi antara harga telur per kilogramnya dalam satu hari rupiah dengan jumlah konsumen yang membeli telur tersebut. Apakah nantinya korelasinya seperti apa? Kita lihat perhitungannya terlebih dahulu. Kita hitung dari X ya, itu harga telur sebesar 22.000 untuk yang kelas pertama ya. Ini kita tuliskan di sebelah sini ya. Ada X, ada Y, nantinya ada XY, X kuadrat, dan Y kuadrat. X-nya ada 22, 23, 25.000, 28, dan 30. Kalau Y-nya 41, 42, 39, 33, dan 31. Nah, kita kalikan X kali Y. 22 kali 41 itu 902. Terus 23 kali 42. 966. 966. Terus 25 dikali 39, 975. Di 28 kali 33, 924. Dan 30 kali 31, 930. X kita kuadratkan. 22 pangkat 2 itu 484. 23 kuadrat 529. 25 kuadrat itu 625. 28 kuadrat 784 dan 30 kuadrat itu adalah 900. Untuk Y kuadrat sekarang 41 kuadrat itu 1681. 529 kuadrat, 42 kuadrat maksudnya 1764. 39 kuadrat 1521. 33 kuadrat 1089. 1089. Ya. 31 kuadrat 961.
Ya, semua kita jumlahkan. Dimulai dari 22 tambah 23 tambah 25 tambah 28 tambah 30. Hasilnya 128 untuk yang X ya. 28 30. Lalu Y-nya kita jumlahkan juga 41, 42, 39, 33 dan 31. Hasilnya 186. Lalu X-nya kita jumlahkan juga 902 tambah 966 tambah 975 tambah 924 tambah 9 30 46 97. X kuadratnya 484 tambah 529 tambah 625 tambah 784 tambah 900 3322. Satu lagi 1681 tambah 1764 tambah 1521 tambah 1089 tambah 961 7016. Iya. Selanjutnya kita sekalian nyari X bar Y barnya. X barnya 25,6 ya. Dari 128 bagi 5, rumus rata kan X-nya ditotalin dibagi N ya. N-nya ada 5, itu 25,6 X barnya. Kalau Y barnya 186 dibagi 5 ya. 186 dibagi 5 itu 37,2. Ya, maka kita mulai menjawab korelasinya ya. R sama dengan sigma XY-nya 4697 dikurang N-nya ada 5 tadi ya, 5 macam data. 5 kali X bar Y bar, 5 kali 2 5,6 dikali 37,2 dibagi sigma akar gitu ya. X kuadratnya tadi totalkan 3322 gitu ya. Dikurang N-nya 5 X bar kuadrat atau 25,6-nya kita kuadratkan. Akar lagi untuk yang Y-nya 7016 ya. Kuadrat ya, sigma Y kuadrat dikurang N-nya 5 Y bar kuadrat berarti 37,2-nya kita kuadratkan. Nah, gitu. Kita hitung yang pembilangan dulu ya. 4697 dikurang hasil dari 5 kali 25,6 dikali 37,2. Itu hasilnya 4761,6. Per. Nah, K3322 dikurang 5 kali 25,6 kali 25,6 karena kuadrat ya. Itu hasilnya 6, sekitar 6,72-an hasilnya ya. Terus sekali lagi sama akar 7016 dikurang 5 kali 37,2 dikali 37,2. Hasilnya 9,8384 ya. Kalau dibulatin. Ya. Selanjutnya dihitung hasilnya ya. 4697 dikurang 4761,6 dibagi 6,72 dikali 9,84. Hasilnya adalah minus 0,976 atau dibulatin 98. Wow, ini ya hasilnya ya. R-nya minus 0,98. Nah, ini minus R-nya nih ya. Berarti nanti hubungannya yang B, kalau minus berarti semakin mahal harga telur, maka semakin
sedikit konsumen yang membeli gitu ya. Semakin sedikit konsumen yang membeli telur itu ya, begitu. Itu yang B. Jadi dia korelasi negatif ya, seperti itu. Nah, yang C nanti tingkat hubungannya karena dia walaupun minus tapi kan sangat kuat tetap ya di kategorinya ya. Di kategori korelasi kalau misalkan dia nilainya min 0,9 itu masuk ke kategori sangat kuat ya, kategori sangat kuat. Berarti nanti yang C tingkat hubungan antara variabel X gitu ya dan variabel Y lah sangat kuat gitu ya. Sangat kuat dan korelasinya gitu ya negatif. Yang C gitu ya. Nah, yang D koefisien determinasi berarti kalau yang D tinggal dikuadratkan tadi ya. Si min 0,698-nya ya. Kalau koefisien determinasi itu kan rumusnya berarti kan R kuadrat gitu ya tadi ya dikali 100% R-nya kita kuadratkan tadi kan R-nya min 0,98 ya. Kita kuadratkan lalu kali 100% min 0,98 kuadratkan tuh hasilnya 0,96. Berarti kalau dikali 100 itu jadinya 96,04% ya kurang lebih. Nah, itu yang D. Berarti yang E kesimpulannya besar pengaruh telur dengan jumlah konsumen ya. Nanti kita hapus yang sebelah sini. Berarti yang E kesimpulannya besar pengaruh gitu ya. Atau jadi gitu ya. Jadi pengaruh jumlah pengaruh harga telur per kilo gitu ya dengan jumlah konsumen atau terhadap jumlah konsumen sebesar 96,04%. Sedangkan sisanya 3,96 ya. Berarti sedangkan 3,96 itu hasil dari 100 kurang 96,04 ya. Adalah pengaruh variabel lain gitu ya. Adalah pengaruh variabel lain. Adalah pengaruh variabel lain. Iya, seperti itu nomor 5. Demikian. Apabila banyak kekurangan mohon dimaafkan. Tes ulangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.